Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galuh Putri Nurul Ihwan dari Humas 4A. Di video kali ini, saya dan juga teman-teman saya dari kelompok 8 akan membahas mengenai studi kasus tentang kegiatan atau strategi yang dilakukan oleh Humas PT Pelayaran Nasional Indonesia dalam menyampaikan informasi kepada publik internalnya dengan menggunakan media internal. Hubungan dengan publik internal tentu sangat penting bagi kesuksesan sebuah perusahaan, termasuk bagi karyawan, karena karyawan tentu memerlukan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerapkan kebijakan perusahaan. Dalam menyampaikan pesan atau informasi, seorang humas perusahaan memerlukan media sebagai sarana penunjang penyampaiannya tersebut. Media tersebut diantaranya dapat berupa media cetak, media online, atau special event. PT Pelayaran Nasional Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta memiliki 4.791 karyawan dan 46 kantor cabang di Indonesia. Nah, adanya jarak antara kantor pusat dengan cabang-cabang lainnya menyebabkan keterlambatan informasi dalam menerapkan kebijakan. Dengan begitu, Humas PT Pelayaran Nasional melakukan strategi humas dalam menyampaikan informasinya guna mencapai tujuan public relation yang lebih baik. Strategi humas yang dirancang untuk masalah tersebut yaitu dengan membuat suatu media informasi. Media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Sedangkan informasi merupakan suatu komunikasi yang berlangsung antara manajemen dengan karyawan atau perusahaan dengan publiknya. Media informasi publik internal di sebuah perusahaan itu dapat berbentuk media cetak, seperti host journal. Host journal sendiri itu memiliki bermacam bentuk. Yang pertama itu ada the sales bulletin, yaitu sebagai media komunikasi reguler antara seorang sales manager dengan salesman-nya di lapangan yang terbit secara mingguan. Yang kedua ada the newsletters yang berisikan pokok-pokok berita yang diperuntukkan bagi pembaca yang sibuk. Yang ketiga ada majalah, yaitu yang berisikan bentuk features, artikel dan gambar, foto yang diterbitkan secara bulanan. Yang keempat ada the tabloid newspapers, yaitu mirip surat kabar populer dan berisikan pokok-pokok berita yang sangat penting, artikel pendek dan ilustrasi. Nah, biasanya diterbitkan secara mingguan. Yang terakhir ada the walls newspapers. Nah, bentuk media komunikasi, staf atau karyawan di satu lokasi pabrik, suatu perusahaan, atau pasar swalayan. Sedangkan dalam strategi humasnya, media informasi yang digunakan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia itu berbentuk tabloid, yang merupakan surat kabar kecil yang banyak memuat berita secara singkat, padat dan bergambar, dan mudah dibaca. Nah, tabloid tersebut diperuntukkan untuk menjalin hubungan dengan publik internalnya. Hubungan publik internal diantaranya itu yang pertama ada employee relations yang merupakan hubungan antara karyawan dengan manajemen. Yang kedua ada human relations yang merupakan hubungan khusus antara sesama karyawan dalam perusahaan secara informal. Yang ketiga ada labor relations, yaitu hubungan antara direksi atau manajer dengan serikat-serikat buruh dalam perusahaan. Yang keempat ada stockholder relations. Nah, sesuai dengan sifat dan kebutuhan perusahaan yang mengadakan hubungan dengan para pemegang saham. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan. Tabloid yang diterbitkan oleh Public Relation PT Pelayaran Nasional untuk publik internalnya lebih difokuskan untuk menjaga hubungan manajemen dengan karyawan-karyawannya atau dalam membangun employee relation. Employee relation atau hubungan kepegawaian tersebut tidak dilihat dalam pengertian yang sempit, yaitu sama dengan hubungan industrial yang hanya menekan pada unsur-unsur proses, produksi, dan upah yang terkait dengan lingkungan kerja. Tetapi pengertian lebih dari itu. Hubungan tersebut dipengaruhi oleh
hubungan komunikasi internal antara karyawan dengan manajemen perusahaan yang efektif. Dalam studi kasus PT Pelayaran Nasional ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai data yang dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi, atau peristiwa secara sistematis. Teknik pengumpulan data di studi kasus ini adalah dengan observasi, wawancara, tindakan, dan dokumen resmi. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Tapi ini pakai kaos, bentar dulu, ganti dulu saya ya. Oke. Selanjutnya, tujuan Humas PT Pelayaran Nasional dari kegiatan pembuatan tabloid internalnya adalah diantaranya gitu ya, agar karyawan dapat mengetahui produk serta kebijakan-kebijakan yang telah atau sedang dilakukan oleh perusahaan, sehingga diharapkan karyawan dapat menyesuaikan dirinya dan mencari bahan-bahan informasi akan kebijakan yang telah dicanangkan oleh perusahaan gitu ya. Kemudian dengan diterbitkannya tabloid ini untuk bisa memotivasi karyawan. Jika dimuat di tabloid, mereka akan termotivasi lagi untuk lebih giat bekerja. Itu harapan dari perusahaan. Dikarenakan adanya tabloid, karyawan bisa menggali lagi lebih jauh tentang informasi yang ada. Kemudian pelaksanaan pembuatan tabloid internal ini awalnya pada 4 tahun lalu dan diterbitkan setiap sebulan sekali pada tanggal 15. Humas PT Pelayaran Nasional melakukan pengumpulan informasi dan data tabloid ini melalui grup WhatsApp Kapal Perintis yang anggotanya ialah kepala cabang atau nahkoda kapal perintis tersebut. Dari grup tersebut mereka mempunyai kegiatan, lalu informasi tersebut di-share di grup agar humas dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan. Kemudian perencanaan rapat direksi dilakukan selama 1 minggu sekali untuk membahas isi dan tema tabloid. Kemudian sudah 2 minggu berikutnya diadakan rapat lagi untuk melihat hasil setelah itu dilakukan proses finishing, yaitu editing dan percetakan atau dicetak. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Hadisto. Silakan Hadisto. Baiklah, sekarang akan saya jelaskan kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Kesimpulan dari studi kasus strategi humas PT Pelayaran Nasional Persero dalam membuat tabloid sebagai media informasi publik internalnya itu sudah cukup berhasil dan memberikan banyak sekali manfaat terhadap penerapan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Dengan adanya tabloid tersebut, maka informasi-informasi yang diberikan, informasi-informasi yang disampaikan juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, oleh karyawan, sehingga karyawan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di perusahaan tersebut. Di antaranya, karyawan lebih dapat memahami perkembangan-perkembangan yang terjadi, reward yang diberikan, serta masalah-masalah yang dihadapi di kapal ataupun di cabang. Dan juga dengan adanya tabloid tersebut, karyawan juga dapat mengetahui produk-produk ataupun kebijakan-kebijakan yang sedang, akan, atau telah dilakukan oleh perusahaan, sehingga karyawan dapat menyesuaikan dan dapat mencari bahan informasi. Kemudian, dengan adanya diterbitkannya tabloid tersebut dan karyawan-karyawan dimuat dalam tabloid tersebut, diharapkan hal itu juga dapat menjadi motivasi tersendiri bagi karyawan, sehingga kinerja-kinerja yang dilakukan oleh karyawan dapat meningkat
dapat membuat lebih semangat lagi dalam melakukan pekerjaan. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan mewakili dari kelompok 8. Sebelumnya saya Hadi Solusikan Ramadansyah beserta teman-teman saya Gina, Gian, Farhan, dan Galuh pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan kata-kata. Jangan lupa like, komen, dan share video di bawah ini. Akhir kali ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.